emas ini adalah bisnis yang long lifetime. Artinya kita mengajak orang untuk tidak beli barang-barang konsumtif ya, tapi ada sisi tradingnya, ada sisi investasinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitchco Lover, kembali lagi bertemu dengan channel Hitchco TV. Perkenalkan, nama saya Riza Arif. Ya, saat ini saya masih sebagai karyawan di perusahaan IT Consulting yang kebetulan punya usaha sampingan sebagai reseller emas ya, reseller emas. Kita di sini fokus di emas antam. Branding saya adalah gudang logam. Kenapa saya namakan gudang logam? Saya pengen nanti ke depan usaha saya ini jadi one stop shopping, baik untuk pembelian emas maupun buyback dari emas itu ya. Usaha ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik dari anak kuliah maupun ibu-ibu yang sebenarnya dari sisi pasar ibu-ibu ini cuma lumayan prospektif ya. Ibu-ibu ini lumayan prospektif, bisa dikerjakan dari rumah gitu, dan secara bisnis ini punya prospek yang bagus ya. Saya mulai mengawali usaha ini kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, dan sekarang cukup di rumah. Jadi kita menerima order karena sudah banyak dikenal oleh orang, baik di offline maupun dari online. Secara offline mungkin ada beberapa teman yang bisa langsung kontak dengan gudang logam, dan online kita punya satu toko online yang tidak di marketplace. Memang lumayan banyak, tapi kita punya tool lain, yaitu media sosial, baik di WhatsApp maupun di Telegram. Kebetulan member kami sudah lumayan banyak, jadi sudah dikenal oleh banyak orang. Usaha jual beli emas ini sebenarnya tidak perlu modal yang cukup besar. Karena apa? Karena prosesnya itu simple. Jadi kita broadcast press release setiap harinya, dan customer akan melakukan payment terlebih dahulu untuk yang delivery. Ada juga yang sistemnya COD ya. Secara margin memang untuk jual beli emas ini tidak terlalu besar, tapi kalau resellernya punya jaringan yang cukup bagus ke depan, itu bisa punya margin yang lumayan. Artinya kalau kita circle-nya lumayan besar, omsetnya juga pasarnya lumayan besar, dan juga dari sisi volumenya juga besar, meskipun marginnya kecil, tapi lumayan juga. Dalam kondisi rame itu satu hari mungkin bisa sampai saat ini sekitar 2 kiloan dalam satu hari kalau kondisinya rame ya. Kita pernah mencapai 2 kilo, tapi per bulan itu rata-rata average per bulan itu sekitar 10 kiloan ya. Kalau marginnya sendiri lumayan kecil, tapi kalau volumenya besar
juga akan valuable karena kita bekerja dari rumah, terus tetap bisa menjalankan aktivitas sebagai karyawan gitu. Dulu sebelum memulai bisnis reseller emas ini, saya hanya sebagai penabung. Terinspirasi dari beberapa teman yang punya tabungan emas, terus dicoba untuk diperjualbelikan. Jadi aset yang kita miliki itu bergerak, ya. Emas ini adalah bisnis yang long lifetime, artinya kita mengajak orang untuk tidak beli barang-barang konsumtif, ya, tapi ada sisi tradingnya, ada sisi investasinya, gitu. Jadi terinspirasi dari itu, saya coba melakukan jual beli, gitu, dan ternyata lumayan berhasil, gitu. Mulai dari ditawarkan dulu ke ring 1, artinya ring 1 ini ke saudara, ke teman kantor. Setelah dikenal itu pasarnya akan menjadi melebar, gitu kan. Pasarnya jadi melebar dan omsetnya juga akan berkembang dengan baik, ya. Bisnis emas ini saya katakan long lifetime karena apa? Karena akan selalu dibutuhkan, ya. Emas ini bukan hanya sebagai barang untuk diperjualbelikan, tapi akan jadi hedging tool, artinya sebagai lindung nilai. Jadi kita berjualan tidak hanya berjualan saja, tapi harus bisa memberikan edukasi kepada customer bahwa pentingnya menabung, gitu. Tentunya usaha itu akan ada sisi suka dukanya, ya. Dari sisi keduanya itu, yang paling menjadi kekhawatiran kita adalah barang yang dikirim, ya, karena mulai dari pengambilan barang sampai dengan delivery itu kita harus benar-benar hati-hati, karena bagaimanapun juga sekarang ini banyak orang-orang yang melakukan penipuan, ya. Yang pernah terjadi di saya adalah orang order emas, gitu, dia sudah transfer, ya, tapi dia memberikan bukti transfer yang palsu. Kalau kita tidak cek di mutasi rekening, ya, barang kita kirim itu akan jadi loss di kita, ya. Itu yang harus kita perhatikan dalam jual beli emas. Yang kedua adalah kesukaan dari jual beli emas ini begini. Jadi kalaupun barang ini tidak laku, kita tidak ada kekhawatiran bahwa ini nanti barang akan jadi expired, terus barangnya akan menjadi rusak. Hal-hal itu tidak ada di sisi jual beli emas. Kalaupun tidak laku, itu akan jadi tabungan kita, dan secara jangka panjang emas ini value-nya akan terus naik. Karena kita bisnisnya adalah bisnis online, tentunya ada banyak kompetitor. Dari sisi online maupun di sisi offline-nya. Toko emas yang ada sekarang ini, ya, rata-rata juga menjual logam mulia, ya. Cuman karena dia ada sewa tempat, ada untuk bayar karyawan yang lumayan besar, itu harganya dibandingkan dengan harga yang kami rilis, itu harga kami lumayan kompetitif, ya. Karena kita tidak sewa tempat, cost untuk expand untuk karyawannya itu bisa dikatakan minim, karena kita hanya punya karyawan untuk bagian delivery dan admin, ya.
cukup 2 orang, atau mungkin kalau masih di awal-awal semuanya kita bisa handle sendiri ya, semuanya kita bisa handle sendiri sehingga cost untuk expand-nya itu bisa direduce sekecil mungkin. Ini salah satu produk yang lumayan dikenal ya. Jadi ini adalah logam mulia yang kita perjualbelikan ya. Memang investasi itu di emas itu ada investasi dalam bentuk logam mulia seperti ini, ada juga dalam bentuk perhiasan. Untuk investasi sendiri, saya pikir yang lebih baik adalah dalam bentuk logam mulia. Kenapa seperti itu? Karena ada istilah harga buyback ya, harga buyback dari logam mulia itu lebih baik dibandingkan dengan perhiasan. Perhiasan sendiri itu ada biaya untuk produksi dan tingkat kesulitannya yang berbeda-beda, sehingga ketika di buyback itu harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga logam mulia ya. Harga logam mulia, dan ada satu lagi, kalau kita punya logam mulia ini bisa dijual di manapun ya, bisa dijual di manapun, baik dari sisi personal maupun ke toko-toko emas atau ke butik Antam sendiri ya. Jadi keasliannya sendiri juga sekarang dengan teknologi yang ada itu, originalitas dari LN ini itu bisa dicek pakai aplikasi namanya CertiEye ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa emas ini palsu ya, tapi sebelum beli harus dicek pakai CertiEye. Itu kemudahannya, dan itu yang jadi landasan kita kenapa kita berjualan logam mulia. Secara market lebih gampang ya, secara penjualannya kembali itu juga sangat liquid. Itu yang jadi motivasi kita kenapa kita jadi reseller emas. Sebagai reseller emas, kita bukan hanya memberikan layanan jual beli emas, tapi kita juga memberikan edukasi kepada para customer. Emas ini sifatnya adalah sebagai investasi yang safe haven. Prinsip orang berjualan emas itu yang perlu dibangun yang pertama adalah dari sisi trust ya. Jadi karena ini barangnya kecil, nah, sebesar ini harganya yang 1 gram sudah hampir 1 juta, barangnya kecil. Jadi yang pertama adalah trust. Selain itu kita harus bisa memberikan edukasi kepada customer. Jadi bukan hanya kita menjual barang kita, tapi kita berikan edukasi pentingnya menabung emas. Selain dari sisi trust, memang harga ini menjadi hal yang dominan dalam jual beli emas. Untuk itu, Bapak Ibu harus mencari supplier emas yang volumenya banyak, ya, sehingga harganya bisa kompetitif di pasaran. Ya. Saya sebenarnya ingin mengajak pada teman-teman Hitchco lover bahwa ada kesempatan bagus untuk bisa menjadi reseller emas. Ya. Nanti bisa menghubungi Gudang Logam yang nomor kontaknya ada di channel ini. Ya, saya ingin banyak orang lebih mengenal emas sekaligus menjadi reseller emas. Jadi kita menabung dan juga memperjualkan aset kita supaya aset kita bukan berkurang tapi pertumbuhannya semakin baik.
Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton channel Hitsko TV. Semoga cerita saya ini bisa menginspirasi teman-teman Hitsko TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Hitsko TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.